Ayo para murid, para santri, juga para pemirsa dimanapun berada, kita belajar lagi dan kembali lagi belajar menambah pemahaman yang baru tentang kehidupan, tentang sejarah, tentang berbangsa dan bernegara, ya. Video ini dengan judul Indonesia Baru bagian 2. Bagian pertama sudah diselesaikan guru tadi siang. Guru kok terusan ya. Ya, memang ada sesuatu yang harus segera disampaikan karena kembali lagi keadaan negara kita yang sudah sangat tidak baik, maka guru selalu menyampaikan kepada semuanya, khususnya umat, warga, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sugeng rahayu semua para pemirsa dimanapun berada. Guru meneruskan apa yang kewajiban guru yang harus disampaikan kepada khususnya murid dan santri dan juga para pemirsa demi kebaikan dan demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mempersiapkan hari esok dan terutama mempersiapkan untuk generasi yang akan datang. Semoga lebih indah, lebih baik. Para pemirsa, melalui video ini guru menyampaikan, di era-era sekarang, di tahun-tahun sekarang, sungguhlah sangat sulit menerima suatu kebenaran. Karena dalam keadaan tatkala manusia itu dalam kegelapan, tatkala manusia itu dalam kebingungan, tatkala manusia itu dalam sesuatu hal yang tidak jelas, sehingga untuk menerima kebenaran itu sangat sulit para pemirsa. Mengapa guru? Dari video semua sudah diterangkan oleh guru. Apa yang ada di dalam pikiran manusia di era-era sekarang, anggap saja sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga bangsa, terutama anak-anak ataupun juga manusia yang dalam batasan usia yang berapa, apa yang didapat pendidikan atau pengetahuan itu tidak seperti apa yang terjadi. Sehingga tatkala suatu kesalahan diyakini sebagai kebenaran. Sehingga tatkala kebenaran itu disampaikan, itu sulit untuk diterima, ya. Maka melalui video ini guru menyarankan kepada siapapun, terutama para pemirsa yang baru mengikuti atau melihat, menganalisa, mempelajari apa yang aku ajarkan di beberapa video guru. Jangan membawa sesuatu hal yang di pikiran Anda dulu, lepas semua. Kalau Anda sudah membawa apa yang ada di pikiran Anda, lantas Anda mendengarkan video saya, keterangan saya, itu nanti jadi masalah di dalam pemikiran Anda. Jadi lepas. Tatkala lepas, mendapat sesuatu, analisa, bandingkan selama Anda mendapat pendidikan di mana-mana. Mengapa guru kok begitu? Guru sangat paham, sangat mengerti, dan sangat mengetahui sulitnya menerima kebenaran di era-era sekarang, terutama khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu hal yang penting untuk dipahami bagi para pemirsa, ya, agar mendapatkan pemahaman yang tepat dan yang benar. Itu poin yang pertama. Untuk melanjutkan video ini, terangkai dengan video siang tadi volume pertama dengan judul Indonesia Baru. Video ini sangat penting, ya, para pemirsa, karena kita akan mempersiapkan keadaan yang baru untuk menyambut Pilpres tahun 2024. Guru sudah memberi nasihat terutama kepada pemimpin, kepada segenap bangsa. Ada sesuatu yang harus kalian memang harus dilepaskan, ya.
Guru sangat paham ya para pemirsa. Sejak kecil kita diajarkan sesuatu seakan-akan itu kebenaran. Tatkala dikupas dan dipelajari faktanya memang tidak seperti itu. Sehingga melepas suatu keyakinan itu guru pun juga sangat paham. Sangat sulit ya para pemirsa. Tapi dengan kekuatan niat yang tekad yang besar, semoga kita semua dimampukan menerima sesuatu kebenaran yang hakiki. Sehingga kehidupan kita akan lebih terang. Sehingga di dalam perjalanan mengarungi kehidupan di dunia, khususnya di negara kesatuan Indonesia ini, kita mampu mengarahkan kehidupan kita. Sehingga menemukan benar-benar yang disebut jalan penerangan tentang kehidupan ya para pemirsa. Guru menasihatkan melalui video ini. Melanjutkan video ini tentang keadaan negara hari esok dan hari esok. Dari video yang pertama guru memberi nasihat. Keadaan negara kita memang tidaklah sangat baik. Lantas bagaimana guru nanti kalau tahun 2024 Masehi terjadinya chaos negara kita? Langkah apa yang harus kita siapkan? Ini yang harus kalian pikirkan dan harus Anda gali. Maka melalui video ini, bisa video ini dibagi kepada khususnya yang berkepentingan, terutama orang-orang yang masih mempunyai kepedulian tentang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedikit diberi sentuhan melalui video, diulas memperkuat dari video yang pertama, para pemirsa. Lempiran ini meneruskan dari lempiran yang di video pertama. Untuk membangun, mempersiapkan Indonesia baru, setelah sedikit dimaknakan, dibersihkan atau harus dibersihkan, kita harus meninggalkan cara berpikir pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Harus ditinggal dulu atau dikurangi. Barulah kita akan memulai sesuatu peranatan atau tahapan baru. Untuk memulai dari video pertama ada pertanyaan yang sangat bagus. Negara ini milik siapa? Tatkala sudah mengetahui pemiliknya. Baru pertanyaan yang kedua dari video yang pertama. Lantas bagaimana? Tatkala sudah tahu bagaimana, baru dengan siapa? Ya dipahami ya para pemirsa. Dengan siapa? Guru memberi gambaran atau ilustrasi satu contoh seperti di video ini. Coba para pemirsa ya. Di dalam lubang ini bagaikan di sini tahun 2024. Anggap saja 2024 Masehi. Di sini nanti akan ada kehidupan baru atau peranatan atau keadaan yang baru. Di atas peradaban negara kita, di atas bumi Pancasila, sebelum negara kita merdeka, para pemirsa, ratusan tahun bahkan ribuan tahun di belakang sana, di bawah sana, itu ada yang disebut pondasi, para pemirsa ya. Yang dimaksud pondasi itu bukan hanya pondasi yang digambarkan pondasi candi, pondasi peninggalan arca-arca, bukan. Yang dimaksud pondasi dalam suatu bangsa atau negara, di situ ada sendi-sendi di sini. Di sini ada bahasa, ada budaya, ada sesuatu hal di dalam kehidupan sebelum negara kita merdeka. Maka dari pertanyaan ini diberi satu contoh, ada apa saja sebelum kita merdeka ini loh, Pak Mari. Maka kalau kita, para pemirsa, khususnya warga bangsa negara kita ya, kalau kita tidak mampu mengkonek dengan hal-hal yang sudah ada di bumi ini, selalu tumbang, selalu tumbang, selalu tumbang, selalu tumbang, dan selalu tumbang. Satu contoh guru memberi ilustrasi. Tatkala negara kita sebelum merdeka, kita harus paham, di bawah bumi Pancasila, sebelum kita merdeka, itu ada bentuk bangunan apa? Caranya begitu. Kalau di sini bentuk bangunannya kotak, kita harus membuat bangunan di atasnya harus namanya kotak. Artinya itu simetris, nyambung, connect.
Kalau di bawah ini kotak, kalian di sini membuat segitiga, maka selalu gagal dan tumbang dan tumbang. Artinya apapun kehidupan itu bila keluar tidak senyawa dengan yang di bawah, dengan pondasinya, rusaklah apa-apa yang ada di atas bangunan itu. Sedangkan ribuan tahun bahkan sampai sebelum Masehi, di bawah bumi Pancasila ada sesuatu hal yang belum banyak diketahui bagi generasi kalian yang di zaman sekarang. Para pemirsa, melalui video ini guru menerangkan atau juga menyampaikan, setelah nanti kita masuk di dalam tahun 2024, ini apa yang harus dilakukan? Coba, bisakah Anda memahami apa yang harus dilakukan bangsa dan negara? Kalau negara ini masih kalian teruskan cara-cara seperti ini, kita pun di era sekarang sudah paham dan mengetahui bahwa sistem yang ada di negara kita dan pelaku dan orang-orangnya itu sudah tidak bisa dibenahi. Perilakunya sudah seperti itu, sistemnya sudah seperti itu, manusianya seperti itu. Lantas dibenahi bagaimana kalau Anda bisa berpikir? Maka untuk memulai hal yang baru, guru menyarankan, ya, aku selaku penyampai, aku hanya menasehatkan kepada kalian, khususnya generasi muda, dan khususnya Anda yang meneruskan peradaban yang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Pancasila, tatkala dari pertanyaan pertama, negara ini milik siapa? Negara kita sebenarnya dan hakikat dan faktanya itu adalah miliknya para raja. Para raja itulah orang tua kita. Karena para raja orang tua kita yang masa lampau, beliau-beliau sudah di tempatnya, sudah pulang di alamnya sana. Artinya ada regenerasinya itu. Lah regenerasinya itulah harus berkumpul, membahas bersama dari kesalahan sejak tahun 1945. Itu betul-betul harus dibenahi. Kalau dari keturunan para raja yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mau berkumpul dan tidak mau membenahi, negara ini pun tidak akan pernah jadi lagi. Sangat kemungkinan negara ini sudah tidak menjadi milik kita lagi. Itu hal yang sangat fatal, ya para pemirsa. Namun melalui video ini saya menyampaikan, siapapun kalian yang meneruskan atau generasi atau keturunan para raja, atau yang meneruskan para tetua-tetua adat, bila kalian berkumpul, nasihatku, pesanku, jangan sekali-kali membawa keyakinan atau agama dalam membahas arah ke depan bangsa kita. Mengapa, guru? Karena sejak adanya agama itu, kalian itu tercerai-berai. Bila kita mau mengacu pada sejarah leluhur kita itu tidak akan pernah mengenal bahasa-bahasa seperti agama itu. Maka menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang rukun. Ya kembali lagi, gara-gara mengatasnamakan agama ini kita tercerai-berai. Bila para keturunan raja atau keturunan sultan, kalian tidak segera menyikapi, lantas bagaimana kalau sudah terlanjur rusak? Bagaimana cara membenahi bangsa dan negara? Maka ini hal yang sangat penting dan segera cepat ditindaklanjuti. Tetap melalui video ini saya berpesan kepada kalian semua, keturunan para raja, raja-raja Nusantara, para sultan, kalau berkumpul jangan membawa keyakinan atas nama agama. Kalian tidak akan pernah ketemu titik terang. Karena agama itu yang memisahkan kita semua. Itu nasihat guru kepada kalian generasi pewaris dari para leluhur. Dan di situ nanti ada poin 2, ya. Satu dari keturunan raja, mungkin kemungkinan juga ada yang keturunan dari kesultanan, dan itu nanti ditopang dengan keturunan atau tetua-tetua adat. Negara kita kuncinya cuman itu ke depan. Jadi satu dari keturunan raja, mungkin juga yang dari kesultanan, dan yang satu dari tetua adat. Mau tidak mau kita semua harus berkumpul menyatukan satu misi. Mengapa, guru? Sistem pemerintahan dan orang-orang yang di pemerintahan itu sudah sangat sulit dibenahi.
bila diterangkan dan disimpulkan, sesungguhnya sampai ini hari kekuatan di bumi Pancasila itu bukan di pemerintahan. Masih ada di tetua-tetua adat. Kalau sekarang tetua adat ini tidak dihiraukan, tidak mau didengar nasihatnya, lantas siapa lagi? Karena sistem yang ada di pemerintahan kita tidak ada yang bisa menopang kehidupan itu. Semua membawa kepentingannya sendiri-sendiri. Maka sekali lagi melalui video ini, semoga ada perhatian para generasi, keturunan-keturunan dari para raja, dari kesultanan, dari keturunan tetua-tetua adat, berkumpul lepaskan agama. Siapkan setelah tahun 2024. Biasanya rata-rata manusia atau suatu bangsa, tatkala bangsa itu dalam kebodohan, 99% pasti terlambat. Itu kodrat kehidupan. Maka dimanapun tatkala manusia dalam kebodohan, selalu terlambat untuk bertindak. Kalau sudah hancur, dia baru bertobat. Semoga dengan kecerdasan para pewaris dan keturunan dari sultan dan para raja-raja dan tetua adat, semoga kita dan Anda semua, guru masih berharap, semoga semua masih dalam kecerdasan dan masih dalam ketelitian. Yang dikhawatirkan guru manusia sekarang kecerdasannya sudah tumpul, tatkala negara ini sudah tidak karu-karuan, baru bertobat, baru sadar, baru membenahi. Lantas butuh berapa tahun lagi? Itu kalau selesai, kalau tidak selesai, itu nanti bertahun-tahun para pemirsa. Lantas bagaimana guru? Aku selaku guru hanya menasihatkan kepada kalian karena aku hanya sebagai orang tua. Aku hanya menasihatkan apa yang aku ketahui dan apa yang aku lihat. Karena ini sesuatu yang wajib aku sampaikan. Lantas konsepnya bagaimana guru? Tatkala kalian nanti bisa mengumpul di antara salah satu dan ngumpul, cari yang tertua. Karena yang tertua itu nanti yang mampu membimbing kalian. Pada hakikatnya begini para pemirsa ya. Kehidupan suatu bangsa disebutlah makhluk atau manusia. Di dalam kehidupan bernegara, bagaikan layaknya tanaman atau pohon. Batang yang besar itu adalah raja. Batang yang besar itulah ada orang tuamu. Batang besar itulah yang disebut para raja, para ratu. Sedangkan kita, rakyat semua, kita hanyalah daun dan cabangnya. Tatkala kita keluar dari ujung tonggak dari pohon yang besar, kita akan tercerai-berai rusak. Sedangkan pohon yang besar, itulah pewaris-pewaris yang meneruskan kita. Artinya sebagai rakyat dan umat, kita harus membantu beliau-beliau. Mengapa guru? Kita di tahun 2024 sudah tidak ada pilihan. Kita tahu semua di aspek lini, di pemerintahan, di politik, di administrasi semua tidak bisa dibenarkan. Mungkin ditinjau dari aspek satu katanya benar, ditinjau dari aspek yang lain itu salah. Lantas bagaimana? Kembali lagi, aku sebagai guru hanya menasihatkan kalian, terutama kalian generasi muda, pewaris-pewaris dari tahta yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tatkala ini nanti sudah dipahami, konsep-konsep ada, pondasi ada, ini loh nanti, pondasi hidup dan kehidupan ini nanti. Ini nanti kalian harus menyambung dengan sejarah leluhurmu. Karena di sini ada karya para leluhurmu, karya moyang. Bahasa, budaya, intelektual, tuntunan, spiritual. Ini nanti yang menghantarkan, inilah nanti yang akan tumbuh negara kita jadi rukun, damai, makmur. Tapi untuk menumbuhkan ini, kita harus memotong sesuatu hal yang tidak baik yang disebut dogma yang menyesatkan itu. Tapi tergantung kembali lagi pada kalian, generasi muda, generasi bangsa, kesadaran Anda sampai di mana, mampu merubah kehidupanmu sendiri, mampu mewarnai setelah tahun 2024 itu. Sedikit ulasan tentang video ini
yang merangkai dengan video yang pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.